Syekh Ahmad Maulana Syekh Mana Ishaq wa Syekh Dahan Negara Syekhuna Al-Abikal wa Syarifah Kartamina wa Abdul Tarif wa Abdul Ghani bin Abdul Tarif wa Basyuni bin Abdul Ghani bin Abdul Tarif wa Syekhuna Al-Ula wa Sultan Suranata wa Sultan Suran Sakhwin wa Syekh Surgi Mufti Sumayyi wal Habib Hamid bin Abbas bin Hasim Basiri wal Habib Zaini Abu Bakar Habib Syekh Mahmud wa Syekh Muhammad Salih bin Haji Mahmud wa Syekh Ahmad bin Abdullah wa Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Umar bin Hussein wa Syekh Ibaq Al-Laq wa Syekh Qadir Al-Laq wa Syekh Ta'ala Lak wa Syekh Misran Kota Baru wa Syekh Misrat Al-Arif Billah Saman Mula Arif Billah Saruna Abdan Bangil Al-Arif Billah Syekh Zain Al-Andi wa Arif Billah Syekh Khana Zaini ibn Abdul Ghani wa Sunan Ampal Habib Mula Al-Habib Salim Bahasim Sarif Hatim Mawsin Bahasim wal Habib Abu Bakar bin Salim Al-Habs Al-Habib Ahmad bin Husin Al-Idrus wa Syekh Haji Asal Habib Ali wa Syarif Ahning wa Hajah Nurhayati wa Qais min Al-Jula Khami wa Wali Awirun bin Salman Al-Farisi Syekh Muhammad Nafis Syekh Muhammad Ilyas wa Syekh Muhammad Al-Kabul wa Mustiyadil Al-Gusri Syekh Bakut Al-Madani أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليدخره على دين كله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتفكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. Amin Allahumma amin. Sampai satu fasa ini soalnya ya lah, baik pada rupa, nah itu, dan pada hakikatnya seperti iman dan taat. Ini baik pada rupa dan pada hakikatnya seperti iman dan taat. Ini kedua-duanya. Baik pada rupanya tuh taat tuh maksudnya menggaya amal baik ya lah. Iman tuh di dalam ini mau aja belayan karena maksudnya orang tuh iman kuat tapi taat kada. Banyak aja contohnya di zaman Nabi Nuaiman. Kalau misalkan orang itu menyambatkan kada dapat orang yang mencinta Allah dan mencinta Nabi itu menggaya maksiat, nah kada Nuaiman walau di ujungnya taubat. Tapi di masa itu inya sulit menghindari maksiat. Tapi inya mengakuinya tuh cinta lawan Nabi itu bujur atau sudah perasaan di hati. Mungkin aja kala kita nih cinta lawan sesuatu tuh. Tapi kita sulit meninggalkan sesuatu yang lain tuh mungkin. Nah, jadi iman dan taat itu, iman tuh baik pada hakikat dan taat baik pada rupa mungkin, atau sebaliknya tadi orang tuh di luarnya baik di dalamnya buruk mungkin. Orang tuh sholat aja bersedekah aja tapi dalamnya buruk mungkin. Bala'am bin Ba'urah ulama di zamannya tapi buruk di dalam kan masuk neraka akhirnya. Bala'am bin Ba'urah habis itu buruk pada duanya, bisa juga buruk pada rupa, buruk pada hakikat. Firaun kan, iblis, buruk pada rupa, buruk pada hakikat, cuman tetap dilihat Allah. Kan kayak itu keadaannya nih, maksudnya yang dibahas ini kan masalah tauhidul af'al nih, masalah mengesahkan Allah baik pada rupa maupun pada hakikat. Nah kayak itu poinnya nih ini. Cuman kayaknya tetap yang paling nyaman tuh nah jadi sampai sini sama ada pada perbuatan itu baik pada rupa dan pada hakikat. Ini penyamannya baginda Nabi itu mazhar paling nyaman dilihat sebagai mazhar dari Allah Subhanahu wa taala, paling nyaman di dalam hendak lihat Allah itu penyayang lewat orang yang penyayang. Itu jadi mazhar.
paling nyaman nah kayak itu musyahadah tuh nyaman melawan orang baik yang zahirnya baik hakikatnya baik itu penyamannya. Tapi mungkin tadi ada kaitan nah kayak itu. Atau jahat pada rupa tiada pada hakikat. Nah jahat pada rupa tuh gawiannya ada baik tapi hakikatnya tetap aja Allah. Apa jahat pada rupa tiada jahat maksudnya pada hakikatnya. Nah seperti ini kan nih, mana jahat pada rupa tiada pada hakikatnya, maksudnya rupanya jahat di hakikatnya kan juga kada kau dilihat juga Allah. Nah itu kada kau dilihat juga pada hakikatnya tuh secara dalamnya tuh perbuatan Allah tuh ada kau juga. Nah misalnya seperti kufur dan maksiat, kafir lawan menggawe maksiat. Jadi ada aja orang kafir itu baik, tapi ada orang kafir mana menggawe maksiat, orang mana kafir mana maksiatan. Itu double. Itu paling sulit dia melihat Allah tuh, paling sulit di situ keadaan. Kalau buruk pada rupa tapi tiada, maksudnya hakikatnya kada buruk, anjing mas ya. Buruk pada rupanya najis mughalladhah, tapi harus tetap dilihat Allah kan, pada hakikat. Yang nyaman tadi baik pada rupa, baik pada hakikat. Harim tuh minai mana bungas minai, mana baik pula lakuannya kayak sian. Mana ganal men awaknya nih. Nahan. Itu baik pada rupa. Nah, baik di dalam hati, maksudnya hati. Lain di dalam mana, Pak? Di dalam baik juga, Pak. Dikira baik. Yang kada baik itu pasir. Nah, itu. Karena kufur dan maksiat itu pada hakikatnya baik juga. Namun dilihat dikembalikan dah. Adalah yang hajirawannya. Wadainya wadah jirawa sudah inahan tersambut jirawa babat masalah. Tapi naim ini kada lagi jadi kada apa istilahnya, kada mendiram lagi ta. Lawan jirawa wah ini lawan Sophia pulang. Wah ini Sophia aja pulang. Ada aja tuh tahayalakan malam tuh ada aja. Masa tilam jar. Karena terbit daripada yang baik, yaitu daripada Allah Ta'ala. Nah, jadi kufur dan maksiat itu gin hakikatnya baik juga. Nah, ini pembahasan yang paling banyak kita rancak bahas ini. Nah, paling banyak dipakai ahli hakikat, tapi salah menempatkan. Ini tolak ke kirinya. Baik pada buruk pada rupa dan buruk pada hakikat itu kan tadi kufur dan maksiat. Tapi tetap harus dilihat Allah. Tetap harus dilihat Allah tuh maunya nih. Kitanya juga andak Allah, jangan inya aja dengan Allah. Nah, ini rancak beban. Waalaikumsalam. Masuk, Dek. Ini rancak beban. Waalaikumsalam. Masuk. Oke. Ini banyak beban betamat kayak itu. Ini kayak kada salah padahal mengandak orang lain tuh nah baik pada apa buruk pada rupa, buruk pada hakikatnya, maksudnya orang kufur dan maksiat itu gawian Allah juga tuh baik aja padahal cuman kebiasaan bahwanya tuh anda kasih itu aja misalnya. Nah ini yang bapak tambahin rancak lah, orang kafir tuh gini Allah juga yang mengadakan, orang mabuk tuh gini Allah juga yang menggawiakan perbuatannya lah. Sidinnya yang tuan gurunya ini, nah sidin tuan guru nih, jadi sidin jangan mengurusi urusan orang. Nah di sini harus sebab sifat Allah itu di antara sifat Allah tuh ada yang mudil, ada yang hadi. Hadi itu memberi petunjuk, mudil membiarkan sesat. Kalaunya orang tadi itu mabuk tuh pada hakikatnya gawian Allah juga, bujur padahal cuman harus diandak juga inya tuh gawian Allah. Gawianku ini gawian Allah juga. Waktu kita tuh memadahi, ya orang nggak sepapalih lah. Orang dipadahi, orang lagi mampukan tuh dipadahi bisa dibunuhnya. Ini jangan, artinya kalau urusannya ke nyawa, jangan
menasihatinya jangan mabok, disuruhnya minuman tuh, kalau ada seorang tuh diandakannya lading ke gulu, tak minum halal jadinya, karena darurat kan. Oh, kalau urusan nyawa yang haram jadi boleh, urusan nyawa, kecuali kita tahunya begaya, kita tahu aja orang nih patuh aja kita nantinya nyaman lading ke gulu tuh kada bujuran, kita yakin aja kita kawan kita gayain lu kada. Tapi lamun pindah-pindah bujuran dia hendaknya lading tuh tak minum aja, berarti kan secara zahir lah, kecuali anak syahid. Anak syahid jangan diminum, lawan aja tapi syahid, namun diminum syahid. Cuman lamun misalnya kada kita ganakan, maksudnya kita indah mati itu secara zahir boleh minum aja, tapi gawiannya tuh tetap dilihat gawian Allah kan. Nggak itu nih yang pembahasan di ini tauhidul afal itu kan sebenarnya gawian ini apa aja, gawian tuh baik pada rupa atau pada dalamnya gawian Allah semuaan. Cuman harus tahu bahwa mengkadai atau maiyainya kita tuh dari Allah juga kita nih. Jadi waktu kita menyambat misalnya ya menurang tadi sama pale, lamun anak surang mabuk nya di ruang tamu tuh. Datang kita beli pegawai bos aja. Itu kira toh pas tadi sambat ini gawian Allah juga diganakan lah. Ada ditagur, tapi yakin yang menagur nigin sifat hadinya Allah, sifat jamalnya Allah. Allah yang menagur. Kenapa jadi mabuk di rumah? Boleh kan dipukul? Boleh, jalal berarti. Karena dianjurkan anak itu kalau menggawi yang haram boleh dipukul, atau anak tuh meninggalkan yang wajib jadi haram ya lah. Boleh dipukul dua keadaan. Nah, anak yang kada sholat di umur 7 tahun sudah belajar di sholat 10 tahun disuruh memukul. Berarti kan memukul anak yang melanggar wajib haram berarti lah. Berarti boleh. Berarti mafhum mukhalafahnya apa aja gawian tuh yang haram boleh anak tuh dipukul. Nah itu karena pendidikan, tapi batasannya pendidikan, pemukulannya tadi. Di dalam anak tuh mabuk boleh aja memukul. Kalau kita pukulnya tetap mabuk, di lain maksudnya bersembunyi pada kita, kewajiban kita sebagai abah gugur. Atau kita beri sanak ading tadi nasihatnya, bujur aja gawain ading tuh dari Allah juga, bujur aja. Ading tuh menggawi baik, kamu menggawi buruk dari Allah juga. Cuman tetap kita mengambil porsi kita juga, yakin porsi yang pun kita tuh dari Allah juga. Nah itu aja poinnya sebujurnya. Apa Bapak dulu ingat pasti nah dosen mata kuliah ilmu tauhid atau ilmu kalam antara dua nah, tapi sini naksabandi, sini tarekat naksabandi. Jadi kawan yang bude amin juga jadinya kawan nih yang mau menyambat teman. Cuman inya tuh salah memaham juga masih. Jadi lagi dosen tadi mengajar masuk anak-anak yang SD entah kalau lokal begajang ya muka anak di muka orang dosen lagi mengajar anak-anak tuh kada pahamnya masuk ditagur siden sudah keluaran deh siden kan kayak ikam tuh lagi di sekolah mengajar guru ada masuk anak-anak bisa disuruh jangan yang kakak-kanakan kalau sebelah lagi diribut bisa ada yang menagur orang sebelah yang tapi ribut ya kan mungkin kayak itulah ini dosa tadi itu menagur keluaran aja jangan ribut ya itu pabulik dosa tadi masih mencalotok saya kamu namanya Arif tapi lain bapak lain namanya sama Muhammad Arif namanya orang apa Kampung Gadang karasong muhannya itu watak tuh jenisnya jadi menyahut kayak ini tuh banyak lain makhluk aja dosen naksabandi bang anak-anak bukan tadi sampai itu lain makhluk aja maksudnya perbuatan Allah tuh baik jangan nih jadi dosen itu menyambut kayak ini jawaban dosen itu bujur tapi karena terukur bujur kada bujur itu urusan hati dengan Allah jersiden aku menagur luarin aja dalamku kada menagur Allah juga jadinya menagur dari dosennya bujur tak jawaban tak yang seikong tadi yang salah memaham kalau pandikir kada boleh menagur kada disangiti boleh, disayangi boleh. Yang kada boleh itu menggawi menurut syariat salah dibolehkan ke Allah. Misalnya akan-akan dari itu bermainan tempelingnya tempelingnya dibolehkan yang menempelnya Allah juga. Ini pada masuk
bertentangan lewat syariat. Syariat tuh bertentangan, tapi hakikat dibulikakannya, nanti kada boleh. Mabuk tuh dibulikakannya Allah jua jinya mangkatakan tanganku ini mula minum kawa. Itu secara hakikat Allah bujur, tapi bertentangan pada syariat kada boleh. Jadi ilmu hakikat itu nya kada merubah hukum. Ilmu hakikat ini atau ilmu ma'rifat ini inya membumbui hukum. Jadi lamunnya kakanakan tadi mbak ditagur kada maase, kita kada sakit hati. Sebab kita tadi yakin yang menagurkan ini Allah, yang mau ulah kakanakan tadi maase kada maase Allah juga. Jadi ujungnya aja kada sakit hati. Bini nah dinasihati kada maase, yakin aja inya yang digawinya tuh Allah gawiakan, kita menasihatinya tuh Allah gawiakan kita. Lamunnya kada maase, kita kada sakit hati, kada kecewa tuh. Sebab Allah juga mulainya tuh ubah atau kada tuh ubah. Anak kayak itu juga. Anak mucil, siswa mucil. Aina mun kamu dapat siswa minai aturan jam 10 taros doh. Misalnya kan nasihati aja minai. Baik aja itu. Jangan tahu disini kebisakan, tapi bapak bahagia jangan. Karena kita motivasi. Disambat aja bahwa jangan kayak itu kamu jadi orang baik kah kada kah. Nah, itu kisahnya tak. Tapi tetap aja diinsafi ampun surang. Bahari surang tuh kelakuan ketujuh aja juga apa nih menghadang azan dulu kan di Makkah. Misalnya itu orang sekolahan kan, amin ini menghadang azan lo di Makkahnya. Hanya itu orang ke sekolahan. Mana ini kan tahu dah ya. Ini kamu tahu imai? Tahu. Amin ini menghadang azan lo di Makkah. Hanya turun. Tahu amin ke sana lo sembahyang. Asal mana kah itu aja bang. Jadi misalnya tuh kakanakan tuh mucil, yakin aja mucilnya tuh gawian Allah, jadi jangan sakit hati. Yakin aja juga menagur seorang nikin gawian Allah. Jadi masuk kada masuk, jadi kada jadi, digawinya kada digawinya, tetap aja gawian Allah. Jadi ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat tuh kada merubah hukum syariat kada. Inya memanisi aja. Jadi sekadanya gugur yang ini nah. Putus asa, gugur kada mungkin lagi putus asa. Kakanakan tuh kalau bang bapak rancang menawar nah dari guru-guru di sekolah dah. Jadi belajar-belajar kada mau bisa juga aja 1 tahun 2 tahun dah. Tapi aja mengaran orangnya kada pintaran aja. Kada kayak itu. Kalau kayak itu berarti yakinnya inya bahwa yang memintakan tuh inya. Ini kada mau. Orang ahli ma'rifat tuh gugur satu sifat nah putus asa. Kada mau muncul. Sebab yakinnya yang membisahkannya kan Allah. Kita sebab aja menggawiakan aja. Atau yang kedua apa songong ada mau juga. Sombongnya itu misalnya nah Naim kada sombong, Naim songong kada lah. Soto ya juga. Songong juga Naim apa oas kah? Oas apa ulama apa oas apa ulama akhir semester lain lah. Uas. Yang kedua kada mau sombong atau apa ya istilahnya congkak kada mau. Kenapa kada mau? Kalau sekalinya pelajarannya tuh maksudnya diasi kakanakan rasainya kadainya juga rasainya tuh kadainya juga yang memintakan kakanakan dah. Allah juga yang memintakan. Satu putus asa artinya menyerah melajari kada mau muncul. Yang kedua sombong atau songong toh atau menganggap inya yang berhasil mendidik kada mau juga muncul karena rasa inya gawian Allah, inya tuh menggawiakan aja. Dua duanya ini menutup lawan membuka. Menutupi amal beristilah kada mau juga amal menyumbang duit ke masjid kita. Wah, itu tutup behibat tau. Kada mau juga. Kada mau. Harusnya di pulut kah ke atas kada juga. Sebab orang tuh yakin aja juga duitnya tuh kada ampunnya, yang membuat akan kada ampunnya juga. Jadi kada perlu jadi tutup. Tapi sebaliknya ulang kada mau juga ya. Sedang-sedang aja orang tuh kada mau aja yang mau dia nang sembahyang atau saya di masjid jarang keluar sama guru judi baga
sebenarnya di masjid pembelakangan mandang pujitan datang supaya anu nih, jadi jar kawan mau ikam jar di belakang sini sembahyang jar tawaddu bener ikam nih aja udah kawan nih, jadi jar yang si yang pendirihan jar sama si gitannya aku paling tawaddu ini kan masuk juga dia mesimpannya karena rasa jadi rasa jarang mau merujuk di bagian, tapi paling halus bang, paling halus dari tawaddu tuh kayak itu, merasa menutupi amal tuh tanda bisi amal. Nah itu kita tuh hendak menutupi amal baik, tanda kita bisa amal baik, padahal kada amal baik itu Allah juga beri kada pun seorang, jadi sedang-sedang aja kada jadi tutup-tutupi kada juga, tapi kada jadi munculakan ria. Jadi lamun membuat duit ke masjid kita, lamun takutan menutupi, kita ini takutan menutupi. Lawan aman yang dikaya masing-masing. Yakin aja duit kada pun seorang kada bisa jadi tutup-tutupi, datakan hanya. Tapi waktu kebalikannya kan anak menampaikan duit tuh lawan orang, balik pulang sama duit kada pun seorang juga, yang membuat akan kada seorang juga. Jadi terlalu ke kanan hendak menampaikan kada, anak menutupi kada juga. Bahwa ini sudah aja, cuman kayaknya ada amalan tuh yang disuruhkan di rumah. Ini lain sebab hendak menutupi kada. Lamun hendak menutupi baginda Nabi paling utama menutupi kada, karena sunnahnya kayak itu, syiarnya kayak itu. Misalnya sembahyang sunat muakkad itu, sunat qabliyah ba'diyah itu sunnahnya di rumah. Kenapa kayak itu? Kenapa kan di masjid langsung sekalian wudu tulak ke masjid, di masjid hanya sembahyang sunat, hanya menyambung wajib kada. Nabi kada kayak itu. Nabi gawi di rumah dulu sembahyang sunat, hanya Nabi ke masjid. Walau hikmahnya kan ada sebutnya, kalau Nabi menggawi sunnah muakkadah itu di masjid jadi wajib. Itu hikmahnya Nabi itu bersimpan supaya jangan jadi wajib. Namun Nabi lazim kan gawi di tempat umum, ini jadi wajib. Itu hikmahnya. Cuman karena Nabi gawi sunnah di rumah, berarti sunnahnya di rumah tetap. Nah itu. Yang kayak itulah yang gak menutupi. Saya sembahyang tahajud malam-malam berdiam-diam. Kada juga nak menutupi. Tapi kada juga nak menampakkan, pokoknya sedang-sedang aja. Aita jangan diulah ruangan tuh kedap suara supaya jangan berbunyi. Sembahyang tahajud kada usah. Kada usah ditutup ya amal tuh, karena kada bisa amal juga. Kada usah juga. Becungol kalimat konsidin bahari sidin kada usah ditutupi sidin gawiannya amal baik nih kada bisa amal juga kita. Nah, jadi anak menutupi amal baik itu salah juga. Anak menutupi amal baik itu rasa bisa amal baik kan nanti kan. Nah itu deh. Rasakan tapi halus benar rasanya itu. Sifat tawadhu ini halus benar. Dalamnya kikam bisi kebiasaan. Ikam di bisi kebiasaan memposting di WhatsApp. Lamun kaina ba amal posting di WhatsApp, asal jadi kebiasaan udah. Nah itu, tapi supaya tahu toh, orang yang banyak menutup amal cenderung muncul sifat sombong tuh dengan rasa ininya itu tawadhu. Orang yang ngancak menampaikan amal cenderung sifat yang muncul tuh sifat riaknya. Nah, ikam pilih aja di mana yang lebih selamat. Kada hawa. Maksudnya lebih selamat tuh kedua-duanya ini mungkin selamat. Orang yang memang kebiasaannya tuh kada mengakui amal ibadah, baik penutup, baik ke sifat yang jangan tapi memposting. Tapi lamun orang ini merasanya lebih selamat kayak itu, karena ini lamun yang kelihatan orangnya bisa ria. Ini baik pindah ke posisi ini. Tapi lamun ini yakin aja bahwa ini mau upload ke media sosial itu jadi syiar, ini yakin aja ini kada maulah ini ria, baik di syiar itu lebih utama bahasa gesannya. Nah itu, jadi rasakan masing-masing. Bapak lebih selamat di yang ke kiri, lebih selamat. Makanya bapak jarang mano. Bapak termasuk rancak maulah bapak ini status itu aja ada. Bapak ini jarang menulis suara di caption atau apa di status jarang. Paling yang di status yang kita pemulitan sebutin jelasannya. Jadi bapak memposting kita pemulitan tuh hendak memadahkan lawan ampun wakaf duit dina jariah ini jalan aja. Tapi kan ada bancet hendak mengirim personal lawan orang atau mengirim ke grup yang membuat wakaf duit gasan alat nih. Asa sungkan bapak. Jadi bapak posting jadi status sekadanya, lamun ada yang lihat, berarti bermanfaat aja duit wakafnya. Ini tuh disebutin aja tuh. Kalau bapak posting tuh harapannya iya tahu bahwa amal jariahnya dipakai aja.
Itu disebutnya. Selain dari itu kan makanya bapak kalau yang posting-posting, kalau bang posting ada yang apa misalnya grup apa grup secara bahasa aja lah bapak kan bisa lah bapak halus hati menyambut kayak itu. Ini contoh aja lah menyambut kesan contohnya bapak halus hati lah. Grupku nah misalnya bapak bisa itu apa? Asal bapak ada ampun bapak grup nih ampun Allah pun baginda Nabi kadada itu tawaran menulis di buku cetakan mana ada apa di situ ya tulisannya pimpinan ya ada tulisan di situ itu di yang tukang ulah membujuki menulis itu bapak boleh udah janganlah dibuat aja jar ada usahain curang jangan dia buat ya aja sekadanya dalam hati bapak nih bapak kada menganggap kada mengiyai asaan pun curang tuh kada asal kada cuman ini kan harus yakin bahwa kalau barang itu secara fikih inya kepemilikan tetap miliki kamu secara fikih lah jangan jadi balik jangan juga kadang rasa kadang pun surang semuan lalu semuan jenaim anu nah kalau kita bagus amin nah minta amin misalnya dah ya ikam harus tetap yakin menurut hakikat itu ampun Allah menurut hakikat tapi secara kepemilikan ampun ikam secara zahir lah ikam boleh bari boleh kada bari kalau ikam kada bari ikam berarti di dalam hati Allah masih tetapkan itu jadi rezeki ikam tapi ampun Allah ada pun ikam kamu nikam bari kamu yakin bahwa Allah tetapkan rezeki ini pindah ke tangan orang lain tapi keduanya boleh kecuali bertentangan dengan syariat zakat harus dikeluarkan kan dikeluarkan yakin aja bahwa rezeki ini masih kada boleh nah kalau bertentangan syariat kan boleh tapi yang sunnah yang boleh dikeluarkan oleh kada kan masih boleh memilih lagi tapi yakin tetap Allah ampunnya kada ampun kita pun seandainya jeramin ada nah awal dan nak membagiakan imai tetap ada jeramin di jalan bulik pagat hamburan dasar rezekinya ampun Allah dihabiskan tetap habis jangan dikeluarkan atau kan dikeluarkan putusannya tetap di tangan Allah kan kayak kita apa aja takdir nih baru bapak tahun abah bergaya nih apa bakanderan nih nah bakanderan begamat gamat bakanderan tuh secara zahir lah dari segi sebab supaya jangan kecelakaan nah itu kala lamun laju-laju kecelakaan aja padahal kada kala lamun takdir Allah kada kecelakaan laju toh tapi lamun laju takdirnya kecelakaan tuh jadi dari bapak penyambutan abah lagi belambatai supaya jangan kecelakaan dari jarak bapak belambat gendir lamun takdirnya kecelakaan orang merumpak artinya kita ada merumpak tuh kita nih gamat udah nah takdirnya kecelakaan orang pulang merumpak serangan mungkin aja lah mungkin aja kalau memang tulisannya tuh berhati-hati juga gin orang pulang jadi masalah merumpak mungkin aja cuman bedanya kalau kita capat secara zahir kita yang jadi sebab kecelakaan secara zahir kita hakikatnya tetap aja Allah yang mengolah takdir kecelakaan itu tapi secara zahir kita yang pun sebab ini jangan dipisah-pisah jangan diburi-buri kan misalnya tak marah-marah ini terselahun ini disambat takdirnya nih ben kecelakaan kadang awal secara zahir tetap salah seorang dan wajib minta maaf secara zahir itu kadang mau dibalik tadi maksudnya tapi di dalam hati atau dalam i'tikad yakin aja Allah yang tetapkan itu kan seorang ada di dalam hati supaya jangan menyesali akhirnya menyesal karena semalam bang anu remnya bang kada diganti anu macam-macam secara i'tikad kayak itu karena amunnya misalnya kada diberikan salah atau misalnya kayak ini nah ikan membawa duit abah minta tukarkan HP aja abah atau tukarkan iwak 300.000 diunjuk duit ke pasar nah di jalan tuh belirit ya apa gugur tak duitnya bapak dah kabar apa boleh nambahin duitnya hilang kenapa jadi sawat hilang ada kawai baik takdirnya ini kada pas itu kada pas tapi bujur kada salah di dalam hati itu bujur tapi itu pakaian pada dalam bukan pada rupa diakui salah seorang ulun baik kalapasan ini
karena menganggap itu tuh takdir Allah tuh dikonsekuensi, misalnya ditempelin Abah itu konsekuensi tapi takdir udah, atau diraba ganti kam, yakin aja dalam hati bahwa takdir Allah yang mulai barang tadi hilang dan mengganti ini kan ketentuan Allah. Jadi mengandak perasaan bahwa Allah ampun perbuatan tuh di dalam mendakannya, inya memanisi amal aja supaya jangan muncul putus asa atau congkak, jangan muncul rasa hendak menyimpani atau menampaikan. Nah tuh hikmahnya dari ilmu hakikat itu aja. Dalam sholat toh, kalau sholat orang tuh meyakini perbuatan sholat itu dari Allah, inya kan kayak apa lah misalnya contohnya, misalnya ikam sholat, nah rasa ikam tuh suatu hari itu nyaman, khusyuk nih sembahyang rasanya toh, ikam kada mau merasa sembahyang ikam tuh mantap. Maksudnya wah isa tadi aku sebenarnya sembahyang kada mau, karena rasa kita yang mau khusyuk kita gini Allah. Kebalikannya, kita kada mau khusyuk sembahyang, jangan dia putus asa, karena pada hakikat yang mau khusyuk sembahyang Allah. Hendak menampaikan lawan menyembunyikan bahwa kita khusyuk kada juga, sedang-sedang aja, karena rasa kita kada gawean kita juga hendak menampaikan lawan orang kita kada kawan, jadi tampaikan orang khusyuk. Ada yang caranya teman hendak menampaikan khusyuk ini, ada caranya minai lagi sembahyang dah minta orang lain memanah di paha. Mengai sahabat juga kan lagi sembahyang, nah fak dipanah kawan, wah jar dasar musuh jar. Tiga kali dipanahnya bagi kit. Ada bisa dipanah terus cocok jarum gitu loncat di paha dada aja. Apalagi di panah boy, itu cocok jarum gitu itu loncat am. Ada suaranya lah nanti kan ada. Lamuk boleh jadi pan diborok, tapi kan ya jadi indikasi besok ada itu tenangnya hati terpengaruh adanya tuh. Nah itu jadi hikmahnya ilmu ini nih, ilmu yang tauhidul afal ini salah satunya ilmu hakikat nih. Hikmahnya tuh yang menghalusi amal, menghalusi supaya amal tuh pokoknya kan orang tuh jarang putus asa, tuh indikasi mudahnya. Kayak apa adanya jarang putus asa, pokoknya itu dikasih mudah. Apa sebenarnya gini? Ada deh apa ya? Apa ada sebutin nah? Oh iya. Iya, bapak nggak ada yang menyambat sama Giparisnya, oh udah salah. Giparis biasanya mengisahkan bahwa bapaknya jarang apalah berkisah orang tuh jarang, karena ada pernah buntu. Bapaknya jarang berkisah orang, saya ada masalah ini di rumah, nah ini bapaknya ada jarang nih dalam hampir ada suah dah, karena jarang buntu besar. Mentok-mentok apalah kalau dari bawa siang lah selesai mentok udah jarang tadi, karena yakin aja juga seberatan yang terjadi ini keputusan Allah terbaik pasti. Apakah sampai tiba nggak tetap, tapi boleh aja mahalusi secara zahir boleh menutup kemungkinan gak disambat orang, boleh aja secara zahir lah. Hakikatnya kita ini nggak mau upayakan menutup ini nah supaya jadi sambat orang lagi, tetap aja disambat orang, kada ampe-ampe kada kawai. Rezeki kita udah di dunia selawas masih di tempat itu disambat orang nah kada kawa, habis aja udah lihat kan nah kaitan. Kali itu ketentuan tadi. Jadi kita gini. Bapak disambat sama lah masalah salat lah. Masalah yang kita nak coba anu pikir biju sedikit lah, pikir sedikit lagi.
Karena terbit daripada Allah jua, yaitu terbit daripada yang baik jua, yaitu Allah Ta'ala jua. Dan tiap yang terbit daripada Allah Ta'ala itu baik jua pada hakikatnya. Nah, tetapi jahat keduanya pada rupanya karena syar'i. Nah, datang ia mencela akan dia, datang ia mencela akan dia tadi kufur dan maksiat tadi. Nah, syariat yang mencela secara zahir lah. Jadi kadang, nah Bapak ulang lagi, nah kadang kesalahan ini bukan ahli hakikat tuh kadang di sini lumbusnya. Bapak menamui dasarnya dahulu saya tak amat habusai di tabungan entom menangati orang bermaulidan di masjid lantaran bermaulidan di masjid nih jernya syariat, maksudnya perkara remeh temeh. Baik melajari hakikat jersiden, nah Bapak kan disetujui ini. Kayak apa aja tuh pohon tuh nah berbuah toh, sebelum berbuah tuh wajib berkembang. Sidin menyambat syariat yang ringan-ringan kayak maulidan, bersolawatan, berzikiran tuh kekembangan aja. Lain buah itu, jadi siden. Lain buah ini siden, ini kekembangan aja. Kada mungkin pohon tuh berbuah lamun kada berkembang dahulu. Nah, jadi kembang ini jalannya berbuah. Ini sini nggak ada tahu. Kalimat Imam Haddad, nah mustahil orang terdapat warid tanpa wirid, itu mustahil. Wirid ini kembangnya, buahnya warid. Warid orang macam-macam, ada yang kasab, ma'rifat tuh warid, pemberian anugerah dari Allah tuh warid namanya. Ada yang karamah, warid tuh macam-macam aja. Cuman mustahil dapat warid tanpa wirid, itu mustahil. Ada mungkin, nah kaita. Jadi beban hakikat ini menyuruh kada usah lagi sembahyangan, kada usah lagi amalan maulid, zikiran, kada usah lagi, langsung aja hakikatnya. Allah nih yang menggawiakan samaan, anggap secara bahasa kayak itu karena bab ini bang itulah. Ini mang itu kan. Habis maksudnya kada usah lagi mikiran yang lain, nanti kada masuk. Inya kada sadar bahwa buah itu tumbuh kembang dahulu. Buah itu tumbuh kembang dahulu. Karena dibahasnya salat itunya ini pandangan hakikatnya. Salat itunya membuah tuh kulit. Kami ini belajar hakikatnya daging. Syariat itunya kulit, salat tuh kulit. Kami ini daging. Jadi bukan orang penyembayang itunya ini makan kulit aja. Makanya kan nyaman-nyaman. Kami ini jadi bujur aja, ada sembahyang kan makan kulit maksudnya. Tapi kami makan daging. Jadi kami kan di salatnya tapi hati kami nyaman. Jujurnya bujur ada tahu. Maksudnya bujur ada tahu tuh. Bujur kada bujurnya hati nyaman tuh kada tahu Bapak menamui ada yang nyaman tapi banyak aja yang ditamui itu kada nyaman hati, banyak aja yang pusang kada berduit banyak aja padahal bunyi hakikat kada di kamu Melayu baharna namanya mati apa nang aja nyawa anak masuk surga yang mana aja surga tuh kan nyampe 7 hasilnya waktu itu surga tuh ketujuhnya ampun paman. Surga itu ketujuhnya ampun paman. Kalimat ini mengutip kalimatnya Habib siapa? Abu Bakar Rusik ya? Atau Abu Bakar Al-Adani kah? Bisa surga surangan dah. Ada kalimatnya kayak itu. Jadi si dini bisa surga surangan. Kamu nak masuk surga mana aja? Paman bisa surga. Kaita. Jadi mana hakikat? Tapi ini bahas tentang Allah tuh dia menetapkan ini Bapak bahas singkat lah. Allah tuh dia cinta Nabi Muhammad. Kitanya Nabi Muhammad. Karena Allah cinta tuh Allah tuh pasti memberi apa yang kita hendak. Jadi surga apa aja yang kita hendak pasti dibagi Allah. Itu kalimat kuningnya. Itu simpelnya kaita. Jadi dia surga itu pun paman berarti paman Nabi Muhammad tak kaitanya buat. Ia akan anggap maunya imbasnya orang tuh tenang. Imbasnya lamun kada berduit Nur Muhammad kada berduit kan imbasnya ini kada berduit pusang kada makan pusang berarti kada masuk indikasinya tuh kada cocok kayak itu tapi banyak kami yang kayak itu orang tuh menyambat bahwa ia tuh makan daging buah kada makan kulit tapi kenyataannya di lapangan kada. Bapak tamu yang ahli hakikat ini yang bujur makan daging tuh kayak Husin di bari di Tahura tak itu rasa bapak asli mam kada makan 2 hari di sandangnya. Ada makan 2 hari, mamai kada juga.
kan aku di sini nang kayak daun ditiup angin kala kemana angin bertiup positif aku terbang setuju bapak muka itu masuk dengan catatan orang tuh kada mengeluhkan keadaan hidup ini inya kada begawi dinya aku pilih kada begawi dinya kada apa-apa aku pilih ada rezeki dari Allah maksudnya bagian orang secara zahir kada apa-apa silahkan aja cuman patokannya lamun ada orang kada antar lawan makanan kada makan secara zahir berarti Allah tetapkan kada makan dan diterima kada apa-apa nah ikam nih anak ada bakal kawinan jangan si anak kalau menghadangi kan menghadanginya minai menghadangi orang bedanya. Nah kayak itu jadi kesalahan orang biasanya kayak itu kulit dinya lain daging kayak karena orang-orang ahli syariat atau yang kurang menguasai masalah ini nah jawaban hidin kayak ini buah itu sini namun kada kulit aku nama makan jawabannya kita kayak itu maksudnya pohon udah tumbuh mangga tapi kada bakulitan langsung daging aku nama makan ada aku itu jawaban yang ahli syariat itu sini kulit itu diperlukan gak melindungi hakikat dari sini kayak itu jawaban yang awam jawaban yang lebih kuat lah maksudnya gak membantah ahli hakikat yang makai daging tadi jawaban lebih kuatnya kulit lawan daging itu jadi satu kadang kalau dipisah-pisah bujur hendak memakan itu dikupas kulit bujur cuman waktu keluarnya kulit dan daging itu disajikan jadi satu dulu kayak itu Allah unjuk kadang kalau dipisah-pisahnya kada mau tumbuh tuh kulit aja atau daging aja tuh kada mau tetap jadi satu ada duanya jadi dalam salat tuh yang disembahkan tuh tetap yang dipersembahkan tak kulit dan daging yang salah lamun salat mempersembahkan kulit aja kada mempersembahkan daging itu salah tapi keharusan mempersembahkan kulit dan daging itu hati itu tetap harus menghadap Allah tapi jasad tetap salat itu keharusan udah sebab hakikat tanpa syariat tuh tiada artinya maknya mati roh kada berjasad kawalah makan roh tuh hakikat jasad nih syariat roh kada berjasad kawalah makan ada kau makan kawalah dapat lezat rasai apa kelezatan yang ada nih kopi dan lain-lain kada kawa roh kada berjasad tuh kada kawa tiadanya atau mati pada hakikatnya kada kawa itu intinya kada mati maksudnya mati itu lain mati itu kada bang maksud mati di sini tuh apa kada kawa dinyatakan nah itu sebab Allah sebelum menciptakan makhluk itu aku adalah pembendaharaan yang tersembunyi Allahnya ada pada hakikat tapi kada ada yang mengenali dan aku ciptakan kalian agar aku dikenali diciptakan syariat ini zahir ini diciptakan supaya hakikatnya dikenali ini kada aku dipisah-pisah jadi satu tadi itulah jorang hakikat aja ada masuk bapak ya kan juga kamu kenapa jadi boy itu bisa benar memutar-mutar kan masuk akal lah jadi kita kamu nak makan dah anak makan dah jangan makan kanyangnya aja ambil dari kita kayak itu kan mau aja makan tuh syariatnya harusnya membuat makan untung menggawi syariat pas di sahabat sholat dinya sholat itu syariat ingat juga syariat dinya zikir itu syariat dia udah aku dinya hati sudah sholat aja zikir maksudnya padahal kada zikir hati itu hakikat gawian jasad ini yang syariat nah itu harusnya tapi kada maunya ini berkilah tetap masalah makan tuh jangan ditolaknya padahal logis itu makan do lamun bujur kada mau makai syariat jangan makan kanyangnya aja ambil ada mau babi ini jangan apa aja mau ngocok lah ada juga tuh mau ngocok tuh syariat masih nyamannya aja ambil udah kayak itu kayak itu aja kadang kau lah udah kayak itu aja kada mau lah ada mau harus ada gerakannya ada mau ada gerakan
Mau kayak tilam lah. Tapi kayak tilam yang dihayalakan nih. Kayak tilam. Nah kita. Pokoknya lah menikam terdapati kasus karena orang pertama tuh bantahannya mudah benar gitu nah. Karena mau dapat kasus itu tuh bantahannya mudah benar. Bapak udah terlalu eta. Jadi bantahannya mudah. Kada logis pakaiannya itu kada logis. Ini memilih dari itu dari sana. Dahulu bapak menyambat nah. Bapak jeung bapak sukut tuh apa diam aja lawan orang yang kada salat tuh. Orang pertama nih bapak diam aja kada tentu dia sesat. Dahulu wah ini bapak nih menyambat sesat. Mudah aja. Wah ini kenapa? Lain kalimat pun curang yang dikutip kalimat ulama kan. Kita kan udah jauh menyambat sesat, tapi ada ulama yang menyambat sesat. Nah itu kecuali sidin menafikan kada menyambat kada salat lah. Bapak ada bisi guru sikong nah. Sidin kada salat secara zahir bapak lihat kada salat. Sebelum zuhur bapak bilang imbah asar kada bergerak lagi dari tempat duduk tuh masih di situ aja duduk. Tapi sidin kada menangati orang sembahyang. Kada menyambat orang sembahyang. Sidin kada menyambat juga aku ada sembahyang. Kada ada juga ini tentang itu. Wallahu alam sembahyang kada sembahyangnya apa kada tahu bang. Tapi kada kau diponis maksudnya. Karena sidin kada menyambat orang sembahyang. Kada menangate. Kada juga menyambat aku ada sembahyang kada ada juga. Kamu pun bertambah yang ini menyambat orang sembahyang. Kada sembahyang sambatinya. Nah itu kada masuk. Jadi yang kayak tadi itu contoh Muhammad Al-Bagir kan kada salat secara zahir mencangko di perumahan di kebun mulai dari sebelum zuhur sampai asar disambut orang pengen Habib tapi begawi dunia kada meninggal kada lagi sembahyang dibawa ke rumah Muhammad Al-Bagir kan anak dari Ali As-Sajjad dibuka kamar itu 7 buah lawang kamar itu ke 7 sidin salat ada riwayat itu tuh. Tapi kada menyuruh orang kada sembahyang, kada menangati orang sembahyang, itu nah. Jadi ada sikong orang kayak itu tuh, bapak kada memponis pang, kita satu. Tapi amun ada orang menyampaikan kada lagi sembahyang ini mengalih hija, misalnya, itu sasat tuh dah. Kenapa jadi sasat? Yang menyambat sasat kada kita Imam Malik. Ah, bapak ini tenang ya menyambat sasat Imam Malik kuat nih, geser hujah. Man tafaqaha walam yatasawwab faqad tafassak, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaq, man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqna. Man tafaqah siapa yang berfikih syariat maksudnya, lam yatasawwab kada bertasawuf, fasik. Kenapa jadi fasik? Sembahyang rasainya sembahyang, riya menampilkan orang lain, rasainya inya kuat beramal, menggawi amal apa aja bersedekah rasainya yang bersedekah, syirik, riya, fasik. Orang yang berfikih kada bertasawuf pasti fasik ujungnya karena kada mengembalikan ke Allah. Man tasawwafa walam yatafaqqah, siapa yang bertasawuf kada berfikih kada mau gawin bonnya. Man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaq, nyizindik. Ah kafir berarti. Imam Malik yang sambat. Jadi Imam Malik man tafaqqaha wa tasawwafa, siapa yang berfikih dan bertasawuf faqad tahaqqaq, maka sungguh dia sudah benar. Itu yang sebenar-benarnya. Jadi memang harus kedua-duanya. Tapi membuat nila mun orang yang kayak kelas-kelas yang tapi nya kada ada menyambat abang guru songkong kada nih. Ada nih kam. Jangan boleh bertamat nih. Yang masih menggawi syariat ijinya kada sampai. Guru Bakri disambatnya kan masih lagi sholat, masih lagi di masjid pembawa ini kada sampai. Ini bukan bertamat kayak kami ini jarinya murid guru ini kan ada sembahyang lagi sampai udah jadinya udah menyambat kita balik ke yang ulama masyhur tapi karamah tuh betampai terus kompol sambat terus kompol kada sampai ya. Nah itu guys contoh aja jawabannya kayak kamu guys ngomong tuh guys contoh aja guys ko umat bapak yang cakap namanya udah kada sekali guys contoh guys ko umat jangan supaya umatnya jangan sesat pemulih kan situ kadang jadi contoh lah
Aita, hati kuliah kan maksudnya habis ya udah kisah. Kesan contoh, jadinya sholat isya kan wajib cah. Dan nabiam, bapak itu cuma kayak nabiam, nabi itu kesan contoh kalau kesan umat ya. Si itu juga kadang-kadang jadi contoh kesan umat dah, tapi nya kiblat punya tuh. Syekh Situ Jenar, kiblatnya Al-Khalaj, kan ada jadi contoh dinya. Itu alasan punya. Apa ada kalau ngomong. Nah itu biar baik pada rupa atau baik pada hakikat tetap dari Allah, buruk pada rupa buruk pada hakikat tetap dari Allah. I'tikadnya di hati nih supaya jangan berubah. Bini kayak apa lawan tuh tetap aja baik pada hakikat lah, maksudnya tetap perbuatan Allah. Jangan bini, kalau bang bini berjual apam dilihatkan Allah juajar menyumbul bini berjual apam, jangan ditangati mah bini berjual apam sebuteng nah sebuteng gitu nah. Allah taala alam bisawab. Fikir itu nah kita bujuri sedikit. Pernah kita bahas wudhu gimana? Malam masalah airnya aja. Itu di sini airnya wudhu balamnya. Mandi wajib pernah bahas kita lah. Bapak sangat terganang ini. Penting mana? Apa yang berdua? Padahal yang penting ini penting wudhu pang. Mandi wajib paling naim seminggu 2 kali. Ya kalian amin nih seminggu sesekali aja. Yang minggu ini ya, minggu ini sekali, minggu semalam ada yang terancak, ada kawai, apalagi yang minggu hari ini, banyak mengisahkan kisah itu. Karena sekali-sekali dia ngarakan kisahkan gimana kayak penderuuhnya nih. Lah iya nih, aduh. Wudhu nah, mana mandi wajib wudhu loh. Nah, ini yang bawa pakai, wudhu yang bawa pakai sepanjang ini. Bapak dapat referensi 2 nih, oh 3 referensi, kan pilih aja. Tapi bapak tepatkan ketiga-tiganya, yang bawa pakai yang ini nah, coba deh. Hai, pernah lah mendengar bacaan wudhu Imam Al-Ghazali? Lain niat, lain wudhunya. Kita ini kan niat aja, biasanya wudhu kan dibacaan lah. Bapak wudhu bacaan, moha dibasuh ada dibaca, tangan dibasuh ada dibaca. Nah itu pun Imam Al-Ghazali yang dipakai hadis. Mereka kenapa ada terdapat tak? Itu pun Imam Al-Ghazali bapak di kampus dulu pernah diajari itu di pengajian rancak diajari beberapa kali itu, artinya sanad dari yang sidinto ada aja itu. Pun Imam Ghazali itu yang hadis yang dipakai yang membasuh muha, jadi akan muha itu bercahaya karena di dalam hadis umat Nabi itu bercahaya karena wudhu atau karena waktu membasuh tangan kanan Imam Ghazali membaca doa jadi akan tangan yang menerima catatan amal baik. Waktu tangan kiri jadi akan tangan kiri ini sebagai tangan yang bukan menerima amal yang baik, amal buruk. Itu tangan kepala tuh apa mau Imam Ghazali itu waktu itu dah kepala tali telinga tuh diperdahan pada atau mana telinganya nah, tapi bapak ada pakai ini nah, ini sebuteng satu riwayat maksud bapak, artinya orang ada yang membaca batis waktu batis tuh yang jadi akan kaki ini melangkah di Shiratal Mustaqim gitu. Itu pun Imam Al-Ghazali di hari kiamat diminta yang bapak pakai ini bacaannya nih dari Habib Salim Panggang Sidin mengaraninya wudhu batin. Sidin mengaraninya ini kisah bacaan lah, lain gawian lagi kisah bacaannya pun Sidin ini yang bawa pakai membasuh muha atau Allahu Akbar membasuh tangan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Sini sama syahadat juga kepala sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, telinga istighfar astagfirullahaladzim, batis la haula wala quwwata illa billahil azim, kanan kiri
Karena mau ingat buka berarti di video nek. Muha Allahu Akbar, tangan kanan syahadat, tangan kiri syahadat, kepala sholawat, telinga istighfar, batis la haula wala quwwata illa billahil azim. Itu bacaannya. Ini gawiannya 3 nah. Bapak dapat 1 di kitab yang Laten itu 1, referensinya 2 Al-Muharram Baghrujudi, 3 Bapak lihat video dari video Habib Umar bin Hafid Syekh Bakar. Karena masalah kita bahas juga sedikit, tapi yang ini kada hari ini tah. Nah, sunnah baudu tuh cuci tangan. Sunnah pertama banyu dibuka lah, tangan basuh. Nah, basuh tangan ini tujuannya kalau tangan ini hadas, inya kada menjadikan banyu yang di bawah tangan itu musta'mal. Itu tujuannya. Kalau misalnya banyu tuh tangan kada basuh langsung kamu tap, bukan kamu kalau tangan ini masih berhadas dan membawa banyu itu musta'mal. Kalau aja bang, tapi kada pas sebujurnya karena bentuk genangan sudah. Banyu itu bentuk genangan sudah menggugurkan musta'malnya. Di dalam banyu itu begenang ada kaitannya. Gugur udah musta'mal, tapi kada begenang ada boleh. Ikan dia kayak betamu kasih anak kucing dah. Tangan tuh dibasahin kayak itu aja nah, ikan pusut nah itu kada boleh. Menggugurkan musta'mal itu ada genangan. Jadi banyu itu harus ada betakung kayak itu nah. 1, jadi ikan basuh tangan itu sunnahnya kayak itu. Bapak pakai basuh tangan, berkumur dan bersih hidung. Berkumur, sunnahnya, ampun nomor berjudi, sunnahnya jadi 1 sekaligus. Masukkan muntong, kayak itu nah. Tarik hidung sedikit, masukkan muntong, tarik hidung sedikit, keluarkan tangan kiri, mengeluarkannya. Nah, 3 kali. Kalau kada bisa, jangan presiden memasukkan muntong hidung sekaligus. Muntong aja dulu, keluarkan, masukkan hidung, keluar tangan kiri, muntong lagi, keluarkan, masukkan hidung, bergantian. 3 kali. Muntong hidung sudah selesai. Muntong hidung hanya baudunya. Banyu ambil kala. Ini yang pun Habib Umar. Kita dari Umar pakai banyu itu banyu bercirat. Pun kita kan kada bakaran lah. Banyu hibak juga di sana sedikit kala. Jadi menggugurkan mulai atas supaya kadang-kadang membawa dari bawah ke atas. Namun kita menapak kayak ini nah, hanya menaikkan ke atas ke ngalihan. Jadi digugurkan mulai atas kayaknya. Nah. Jadi atas membawa. Tapi karena kita di banyu-banyu kan tapi anu banyak banyu tuh. Ayo itu langsung ada bapak, langsung ke tangan ada bapak. Tapi habiskan lilip-lilip batasnya nah. Lilipakan habis. Kayak itu habiskan lilip-lilip. Ini yang bawa pakai lah. Bapak ini mata bawa busut. Nah. Bawa busut. Kayaknya lamunnya janggut nih pindah banyak. Bapak garwakan. Banyu itu bapak garwakan ke janggut. Nah kayak itu. Mau pindah labat temu kada Tapi mata di busut. Kalau karena ini dilengkukan bentuknya. Kalau Habib Umar sanat yang musut matanya Habib Umar bin Habib. Sama tangan kayak itu, 1 mata. Sudah, moha, nah tangan. Sunnahnya tetap dari atas nah, di bawah sunnahnya. Tapi kan kita beli banyu banyak, nah kita kayak ini nah, takaran tuh nah. Ya karena lewate pada ini nah, lewate menarik nah, balik, nah, lewate pada ini 3 kali. Salate 3 kali dahulu. Nah 1, 2, 3 salate. Nah 3 kali. Kiri lagi nah 1, 2, 3 salate 3 kali. Harus mengusut tangan ini nah. Jangan kada kayak mengocok teh. Mengocok tangan maksudnya. Menggusok mengocok jadi mah. Sebenarnya lihat satu yang mengocok Nah kepala nih di mazhab Malik kayak itu, di mazhab Syafi'i 3 helai masuk udah, tapi kadang menyambat kayak itu kan 3 helai sudah gugur rukunnya. Sepertiga kepala lebih baik, seluruh kepala lebih baik, kayak itu kalimatnya. 3 helai sudah gugur nah ini nah,
tapi sepertiga kepala lebih baik kainnya. Seluruh kepala lebih baik. Sanad dari Umar bin Judi lawan Nabi Umar sebagai seluruh kepala. Jempolnya di sini anaknya nah. Ambil banyunya, jempol di sini nah. Kaita. Nah, habiskan sampai ke belakang. Buli kanan sedikit. Maju akan sampai ke belakang, buli kanan sedikit. Nah, 1, 2, 3. Habiskan ke belakang, buli kanan sedikit. Nah, di sini tetap begana nah. 1, 2, 3. Buli kanan sedikit. Potongannya kaita. Kemudian Habib Umar langsung ke telinga. Bapak kayak kada langsung ke telinga. Bapak rambut dulu. Penembak langsung ke telinga nah. Bapak kada pakai itu. Bapak rambut aja dulu. Hanya telinga. Sebagian orang mau pakai kanan kiri langsung nah. Boleh aja. Karena telinga ini sunat aja kan masuk dalam rukun. Boleh aja langsung dua. Bapak kada tebe. Bapak kanan dulu aja kiri. Mau pakai hadis yang didahulukan kanan hanya kiri. Bapak pakai yang itu. Jadi kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Telinga nih talang-talangnya habisakan nah masukin nah. Habisakan tuntong 3 kali dari almarhum Abu Rujudi nah. Tuntong telinga 3 kali, kiri 3 kali kanan, tangan dibasahi kayaknya nah. Bagian sini nah. Ada kena kayaknya. Kalau kita masuk kayak dia kan ada kena nah. Di sini ada kena. Jadi kayak ini akan 3 kali. Pun almarhum Abu Rujudi ini bawa pakai, yang ini bawa pakai. Habis telinga 3 kali kayak ini, sini membasuh buri tundun 3 kali. Bapak mau gawe basahi. Nah, 3 kali buri tundun. Tuntung buri tundun hanya batis. Pun almarhum Abu Rujudi tangan kanan di kitab Latin yang kuning tak batis kanan tangan kiri, batis kiri tangan kanan. Nah, bapak kayak kita. Waktu membasuh batis kiri, batis kanan, bapak pakai tangan kiri yang memusut tangan kiri, memusut nih, tuntong memusut. Salah itu tetap tangan kanan, kelingking nah, mulai dari kelingking nah, dimasukkan nah, 1, 2, 3, 4. Tetap kayak itu, kayaknya pas waktu batis kiri tangan kanan, memusut 3 kali. Tuntung 3 kali memusut, salah itu tetap tangan kanan, kada tangan kiri. Jadi salah satu khusus tangan kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, selesai. Habis itu hadap ke kiblat. Waktu ba'amin tangannya angkat kayak ini nah. Buka ketiak. Kayak itu di pada almarhum Abu Rujudi, ba'amin tuh hadap akan ke kiblat, buka ketiak. Hadis Nabi menyebutkan siapa yang berwudu maka wudu itu menghapuskan dosa tuh. Wudu itu wudu Nabi. Jersin kayak itu. Jadi jersin siapa yang menggai wudu kayak ini nah. Jangan almarhum Rujudi diampunkan oleh Allah dosa. Karena Nabi habis tentang wudu tuh angkat tangan berdoa tuh membuka ketiak. Berarti harus penuh mau deh. Kalau hendak diampuni dosa tuh kayak itu. Jadi wudu yang pun almarhum Rujudi ini sini sampai tangan ini menghapuskan dosa. Jadi bapak gawe yang itu. Kecuali darurat aja tentang bercapat nah. Bapak yang bapak tinggal paling ini yang bapak tinggal amun yang bercapat, tapi saat kada sudah meninggal pasti bapak gawe nah kaita itu kalau wudu di masalah membuka tangan kita mau di sekolahan bapak ada tapi gana anjing kayak aja nah asal buka katiak aja ada nyaman ada amun di rumah ada bapak kaita nah tinggi sedikit kada bapak di rumah sorangan juga kada sekolahan kada ada bapak. Karena dikira orang mau digala bener hajat. Gana aja bang juga buang hajat. Kada hajat kan. Oh itu. Itu wudu dari Habib Umar almarhum Abu Rujudi. Lawan kita pun itu di almarhum Abu Rujudi itu memandangkan dari tangan tuh pasti kanan. Bapak menyimpulkan tangan tuh pasti kanan, gasan mensalsalatinya. Tapi gasan memusut boleh aja berlawanan. Sebab di kitab yang kuning berlawanan. Batis kanan itu tangan kiri membasuhnya, batis kiri tangan kanan. Bapak pikir ini lebih logis. Awak kan ditapeper coba kan ke mana. Waktu wudu itu batis kanan memusut tangan kanan, awak tuh miring, kada seimbang jadinya. Nah, jadi bapak pikir pas kanan tuh biar aja batis tangan kiri nah, hanya salah satu tangan kanan.
Ada apa-apa kita. Jangan baudu batis ditutui aja banyak. Imai dipusut, harus dipusut, makanya memusut butuh juga. Sama aja kayak itu maksudnya butuh dipusut, batis dipusut juga. Udah mau ada. Nah kayak itu udah. Kayaknya baca doanya sama aja. Sudah ada syurikala wa syahadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutahharin, waj'alni min ibadika sholihin. Kalimatnya itu minat tawabin. Ya jadikan ulun nih nah. Wudu nih gasan cara bertaubat. Ja'alni minal mutahharin. Jadikan ini sebagai pembersih. Waj'alni min ibadika sholihin. Jadikan ini sebagai ibadah kepada engkau yang baik. Jadi dihapuskan dosa tadi itu kalimat almarhum berwujudi dengan catatan wudunya sama Nabi. Nah, Bapak dulu menyambat kalimat itu kayaknya. Wudu ini diambil dari orang yang melihat orang, yang melihat Nabi. Kalimat almarhum berwujudi kayak gitu. Wudu kondisi ini diambil dari orang yang melihat orang, yang melihat Nabi. Artinya wudu yang itu tadi bersanad. Ada yang incan kayak gitu dapat bahapa tah. Nah itu gerakan muha ini, tapi kamu kada ingatan ulangi sekali supaya jangan anak betul lagi nah kada kalau panjang sebutin ini maksudnya kan bahwa gawian tuh kadang kita yang kada tahu, kita tuh tahu lihat refleks saja kada tahu bahwa padahal kada kayak itu tuh nah itu misalnya nalanya salam nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullah, yang mana? Assalamualaikum warahmatullah. Nah, nang ini kada digawin nabe. Tapi kita kada tahu. Kita gini, assalamualaikum warahmatullah. Itu di mana tahunya? Dapat surangan bener, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Itu siapakah itu yang lagi? Ada tahu juga. Tidak boleh di manakah? Nah itu kita kada tahu bang. Kita kada dapat itu bujur-bujur gitu nah. Padahal kada kaita sama wudu. Siapa kada melajari musik batis kayak itu? Kita kada tahu juga karena kada pernah lihat. Nah yang maksud almarhum begitu jadi wudu kuni besanat artinya pergerakan itu melihat orang yang bujur-bujur melihat orang yang melihat orang. Nah kaita yang melihat Nabi. Nah itu salat kita yang bujur assalamualaikum warahmatullah kayak ini langsung, atau paling assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah kan ada ungkut juga, ungkut ini bisa mana batal sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kayak tadi gayu orang tapi orang kita tuh emang gayu ungkut-ungkutinnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tapi kan tahu siapa atau aja kita kayak itu kan kayak apalah ada kawai Berjikir kalau jadi kagak. Nah itu sebetulnya masalah wudu kayaknya mandi wajib, habis mandi wajib sholat karena kita bujurin bikin dasar nih bapak kasihan aja Johan kalau pindah kada tahu kan penita katunga kada tahu bapak pas semalam kemarin di sekolahan guru-guru yang Tuhani ada juga sembahyang tuh kada bertakbir nyaring ya buat mungkin bisa kayak itu aja. Takbir pertama itu kan ada bunyi kan ada bersuara kan desa. Pertama tuh salat pada maghrib bisa sampai berada di laita. Ada sah mereka sembahyang dah berapa tahun biasanya kayak itu kan desa berarti harus bersuara nyanyi rukun Allahu akbar biar makmum asal jangan menyaring pada imam Allah ada sah ada pakai imam sih Allahu akbar Allah ada sah itu mancang iya ini mah ada sah tapi bersuara Allahu akbar Jangan jadi maju aja mah yang mau ditawari mau itu mah maju nah itu karena tanggal pentingan kita tapi kayaknya pembahasan salat bisa sampai 3 minggu soalnya kira-kira terpanjang adiknya rukunnya 13 salat 13 rukunnya tuh luka kita ini banyak bang banyak kita ini gak tahu ya ada belajar deh ada kayak apa bang ada kawai kayak itu bang ada di mana dapat tahu di mana kah
Bapak, ini bapaknya sadar kamu bahasa bapak setahuan dia orang. Bolehlah membaca surah pendek tuh rakaat pertama Al-Falaq, rakaat kedua Qul Huwallah. Ada juga dulu pemula. Berarti baca Qul Huwallah dulu, Terakhir aku tahu pak. terakhir lakum. Terakhir apa teh? Abu Gunes. Anas terakhir. Nah berarti pemula lo lah hanya apalah apa? Qul Huwallah dulu hanya Al-Falaq. Berarti sama Al-Falaq tadi hanya Qul Huwallah. Ada boleh? Boleh. Ay. Nah itu, jadi bawa pikir bahwa ini kada tahu dasar itu. Jadi lamun kada tahu dasarnya kayak itu, kayak nanya kalau seandainya kada tahu dasarnya itu, lihati orang di masjid tuh apa yang dibaca orang umpati aja. Ada coba lain-lain di masjid itu kemungkinan besar imam itu sudah tahu itu. Kada boleh membaca surah Qul Huwallah hanya Al-Falaq. Kada bolehnya rakaat pertama harus lebih panjang dari rakaat kedua. Berarti kalau Al-Falaq dulu lah hanya rakaat Allah kada boleh juga. Kenapa kada boleh? Karena kada boleh terbalik urutannya. Tartibul urut, tartibul mushaf, tartibul huruf kan 3 macam. Kalau jika balik kita baca Qul Huwallah berdahulu hanya Al-Falaq, ini merusak di tartibul huruf, lebih panjang huruf kedua daripada huruf pertama. Kalau ikan baca Qul Huwallah berdudi Al-Falaq berdahulu, tartibul mushaf yang rusak, urutan dalam mushaf rusak kada boleh. Jadi kada ada, makanya kada pernah ada imam yang sembahyang membaca Qul Huwallah rakaat pertama. Inna a'tayna itu kada ada rakaat pertama. Coba kita cari imam mana aja, kada ada. Kalau inna a'tayna di rakaat pertama rusak udah. Di anak Qul Huwallah teh 4 ayat Qul Huwallah. Inna a'tayna 3 ayat, di anak surah lain baginnya panjang lagi. Nah ada kawa. Inna a'tayna itu pasti rakaat kedua. Di ila fikr. Yang terakhir tertibul urut. Imam tuh rata-rata membaca surah itu pasti berurutan. Kalau ad-duha an-nasr. Insyirah. Ad-duha insyirah. Habis ad-duha alam nasrullah. Setelah kalian baca surahnya karena memang urutannya kaidah. Kalau baca Al-Falaq Anas. Kalau membaca Al-Fil Al-Quraisy. Al-Fil ila fi Quraisy. Kalau membaca apa ya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha berarti Al-Adiyat. Kalau Al-Adiyat berarti Al-Qaryah. Nah itu pasti berurutan imam dah. Jadi imam jangan tahu. Itu pasti berurutan kecuali. Nah ini kecuali Asy-Syams lawan Ad-Duha. Ini ta'abbud Nabi yang contohkan. Atau Al-Kafirun hanya Qul Huwallah. Padahal Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab Qul Huwallah. Tapi Nabi baca habis Al-Kafirun Qul Huwallah. Ini ta'abbud Nabi contohkan. Yang lainnya buruk Nabi baca. Nah, kita kan tahu bapak hanya sadar itu pas waktu di kelas. Ada yang bertanya masalah itu, bapak jawab, ada boleh juga. Tumbur saran. Oh juga kayak dia udah tahu lah, iya kan. Bapaknya sadar bapak kira tahu aja kayak itu. Asal bapak asal basic mana itu. Ada tahu bapak SD udah tahu. SD belajar udah. Jangan membaca Qul Huwallah jadi rakaat pertama jangan bapak. Jangan membaca Anas di rakaat pertama. Lamun Anas rakaat pertama rusak udah. Apa aja kadang lagi. Nah itu. Bapak pikir tahuan dia orang sampai mengajar sama hanya bapak sadar gitu. Jangan dibahasakan ya lah. Ada Hawaii zaman ini zamannya bungul bang. Ada Hawaii udah yang ada tahu teh. Nah Allah Taala alam bisawab mudahan dimudahkan. Amin amin Allahumma ala dunia wa qurun dan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iya kenal. Sama 10 kali ya. Ingat bapak ada merasa pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. حمدا لله في نعمك في أعمال زيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لذلك كريم عالم صدق الله مسلسل بعد الصلاة وعلى جميع أزكى التحية مع وصيها على هذا الحبيب ما وسيد المسلم وختم شهيدنا نبينا وحبيبنا شفيع من قرة أعيننا طبيب القلوب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم يا محاول هاوي حلال إلى أحسن ونعوذ من حلال أحيانا ربي يسر وعسر من بالخير يسر لنا عمرنا من راحة في قلوبنا وابدلنا يسر لنا عمرنا في الدنيا والآخرة من الدنيا والآخرة اللهم اعمر بسدنا بطاعتك وامر قلوبنا بمحبتك وامر روحنا بمعرفتك وامر اشرنا وشهد اللهم اننا نبتنا نعمتك اللهم اتقنا خير ما عندك وشر ما عندنا ربنا اتنا في الدنيا والاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الابرار انك عزيز الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.